Halo, jumpa lagi bersama saya Levis TV Official. Di sini kita akan sharing-sharing lagi tentang seputaran aplikasi FB Pro ini, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang informasi masalah gaji di aplikasi FB Pro, di mana saat ini gaji di aplikasi FB Pro pencairannya lama ataupun terlambat, teman-teman. Tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan di aplikasi FB Pro ataupun Meta, teman-teman. Dan di sini kita akan membahas satu persatu apa masalahnya dan kenapa tidak langsung cair atau masuknya terlambat, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas pertama-tama, teman-teman juga harus mengetahui bahwa menjadi konten kreator tersebut kita harus mematuhi sesuai peraturan yang disampaikan di aplikasi tertentu, teman-teman, seperti di Facebook. Sepertinya peraturan tersebut beda-beda, beda aplikasi, beda peraturan. Contohnya di YouTube sama Facebook peraturannya beda, teman-teman ya. Makanya kita harus memahami peraturan ataupun syarat apa saja yang diperlakukan untuk menjadi konten kreator sukses di aplikasi FB Pro, teman-teman. Sepertinya kadang di aplikasi FB Pro dilarang untuk menggunakan konten orang lain, lalu kita edit baru kita upload di aplikasi FB Pro kita, teman-teman. Padahal itu sudah terang-terang di aplikasi FB Pro dilarang hal tersebut. Tapi teman-teman masih banyak yang tidak peduli dengan peraturan tersebut, teman-teman. Makanya buat kita yang sudah monetisasi akun, kita harus benar-benar menjaga akun kita tersebut supaya tidak ada kendala ketika nanti ada pencairan gaji di bulan depannya, teman-teman. Meskipun di bulan ini ataupun di bulan pertamanya sudah cair dengan baik tanpa kendala, tetapi ketika kedepannya kita membuat konten tersebut tidak sesuai dengan peraturan Meta ataupun sistem Meta, maka otomatis itu nanti bisa ditahan, teman-teman. Ataupun cairannya lama dan terlambat, teman-teman. Tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah disampaikan dari awal oleh sistem kebijakan Meta. Nah, kenapa bisa muncul hal sedemikian ataupun terlambat? Karena mungkin konten kita diperiksa dulu ataupun video kita diperiksa dulu bahwa itu video benar-benar video kita original, bukan video dari orang lain lalu kita upload di aplikasi FB Pro kita, teman-teman. Nah, itulah kendala kenapa gaji kita di aplikasi FB Pro pencairan lama, tidak sesuai dengan kebijakan dari awal, dan terlambat masuk ke rekening kita, teman-teman. Itu artinya konten kita ataupun akun kita dicek dulu bahwa itu akunnya tidak ada masalah, kontennya bersih dari original, bukan bekas dari video orang lain. Nah, itulah salah satu pertama kenapa gaji kita terlambat masuk, pencairannya lama, tidak sesuai dengan kebijakan. Dan yang kedua, mungkin saja ada perubahan pada bank kita tersebut, teman-teman. Dari banknya ya, bukan dari kita. Dan yang ketiga, mungkin saja kita masih belum mencapai minimum untuk pendapatan kita bulan tersebut, teman-teman. Makanya pencairannya tidak masuk ataupun lama masuknya, teman-teman ya. Mungkin saja kita masih belum memenuhi target untuk bisa dicairkan, teman-teman. Nah, itulah poin ketiga, tapi poin keempat kita harus menjaga yang namanya hak cipta, teman-teman. Nah, di sini kita setiap membuat konten kita harus menghindari suara musik, teman-teman. Kita harus menghindari hal tersebut ketika kita membuat konten karena itu bisa menjadi kendala kita akan pasti kena hak cipta, teman-teman, ataupun copyright. Nah, itu kita harus menghindari musik tersebut. Padahal itu memang musik bukan kita sengaja digunakan, tetapi pas kita membuat konten kita tersebut ada suara musik di samping kita ataupun di sebelah kita, teman-teman. Nah, itu nanti bisa dideteksi kita akan kena hak cipta, padahal itu musiknya bukan kita yang menggunakannya, bukan kita yang memutarnya, tapi tiba-tiba kita kena hak cipta, teman-teman. Nah, di sini kita harus perlu belajar. Saya juga sudah mengalami hal itu, sudah mengalami kena hak cipta ataupun musiknya didiamkan ya, teman-teman. Pasti ada yang merasakan itu bisa didiamkan secara otomatis, itu masih bagus, teman-teman. Tapi kalau kita kena hak cipta ataupun konten kita dihapus, itu bisa jadi pelanggaran ataupun PL di aplikasi FB Pro kita. Itu nanti yang bermasalah, bisa jadi pembayaran kita terlambat masuknya ataupun itu harus kita perbaiki dulu, kita hapus dulu video tersebut, baru kita dicairkan gaji dari aplikasi FB Pro sesuai dengan kebijakan Meta, teman-teman. Nah, di sini buat kamu, buat kita semua yang masih pemula, kita harus mempelajari hal tersebut bahwa itu bisa melanggar kena hak cipta ketika ada musik di sekeliling kita pas kita membuat konten ataupun membuat video kita, teman-teman. Padahal niat kita membuat video supaya original, kita harus ngerekam muka, tapi taunya ada sesuatu musik yang masuk di video kita tersebut, teman-teman.
Meskipun itu suara musiknya kecil masuk ke video kita, tapi bisa dideteksi oleh sistem aplikasi FB Pro teman-teman. Sekarang teknologi sudah canggih dan sekarang kita harus perlu memahami bahwa sekarang teknologi tidak bisa kita sepelekan dengan sesuka hati kita teman-teman. Kita tidak mengerti bahwa aplikasi teknologi saat ini sangat canggih, sangat bisa mendeteksi itu musik yang masuk di video kita. Biarpun itu musiknya kecil pas masuk di video kita teman-teman, tapi dia bisa mendeteksi, dia bisa membuat video kita kena pelanggaran, kena hak cipta, ataupun kena copyright teman-teman ya. Kita harus memahami lebih dalam untuk menjadi konten kreator sukses. Kita harus memahami apa saja kebijakan yang dilanggar oleh aplikasi FB Pro tersebut teman-teman, ataupun platform dari Meta. Kita harus mempelajari bahwa kita harus menghindari hal tersebut agar akun kita tersebut tetap utuh dan juga tetap menghasilkan uang di aplikasi FB Pro teman-teman. Kita harus menghindari hal-hal yang bisa melanggar akun kita ataupun video kita teman-teman ya. Dan juga kenapa saya harus cerita seperti ini teman-teman, saya juga banyak yang mengalami. Sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menegur jangan pernah ambil video dari aplikasi lain ataupun video orang lain lalu kamu edit baru kamu upload di aplikasi FB Pro, itu bisa melanggar atau merusak akunmu kawan. Tapi mereka tidak pernah mendengar, tahu-taunya sekarang mereka kena pelanggaran, kena PL teman-teman. Mereka mengalami profil tidak direkomendasikan dan beberapa hal masalah lain yang sudah diterapkan oleh aplikasi FB Pro ataupun kebijakan Meta. Akun mereka tidak menghasilkan uang untuk sementara teman-teman. Mereka harus menyelesaikan dulu, memulihkan dulu akun mereka tersebut supaya selesai dari pelanggaran yang sudah mereka langgar teman-teman. Nah, makanya buat kita yang masih pemula, meskipun itu videonya masih sepi, masih belum FYP, masih belum direkomendasikan, kita juga perlu berpikir bahwa kita tidak menggunakan konten orang lain lalu kita edit, kita buat di video kita teman-teman. Itu bisa kendala akun kita disemonit ataupun tidak memenuhi kebijakan untuk dimonetisasi akun teman-teman. Percuma kita capek-capek setiap hari membuat konten, percuma kita setiap hari konsisten membuat konten, tapi tahu-taunya kedepannya bisa merusak akun kita, tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi, dan pastinya kita menyesal teman-teman karena sudah capek-capek, sudah buang-buang waktu, tapi tahu-taunya bermasalah tidak dimonetisasi. Padahal itu memang kesalahan kita sendiri, kita tidak mematuhi kebijakan Meta ataupun FB Pro bahwa itu bisa melanggar kebijakan untuk menjadi konten kreator sukses di aplikasi FB Pro teman-teman. Ya buat kita, buat kamu, tetaplah semangat, tetap konten, jangan pernah putus asa. Tetaplah buat konten yang ori, jangan pernah ambil konten orang lain, dan juga jangan pernah gunakan musik durasi yang durasinya dari 1 menit sampai 5 menit teman-teman. Itu bisa menjadi kita kena hak cipta ataupun copyright teman-teman. Kecuali musik tersebut kita hanya berbagi hasil, bagi dua hasil teman-teman ya, paham kan, bagi dua hasil kalau kita menggunakan musik, kalau memang pencipta musik tersebut dia mengizinkan, tapi bagi hasil teman-teman itu tidak masalah, yang penting akun kita aman, tidak kena pelanggaran dan tidak dibatasi untuk menghasilkan uang di aplikasi FB Pro teman-teman. Ini khususnya yang sudah monetisasi maupun buat kita yang masih belum monetisasi, kita harus mempelajari kebijakan Meta untuk menjadi konten kreator di aplikasi FB Pro teman-teman. Oke, semoga dipahami. Salam sehat, salam support. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.